Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan muda yang berbahagia, Cahaya Ramadan kali ini mempersembahkan satu tema, menjaga kesucian hati di bulan suci. Insan muda yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Sebuah kesempatan emas, sebuah kesempatan berharga untuk kita semua memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki di bulan suci Ramadan menurut psikologi Islam terletak pada kemampuan individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah dan perbuatan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan spiritual tetapi juga kesejahteraan emosional. Dalam konteks ini adalah bahwa puasa berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan hati dan jiwa, mendorong emosi positif serta mengurangi emosi negatif sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi kebahagiaan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa kedatangan bulan Ramadan itu berkorelasi positif dengan peningkatan emosi positif dan kebahagiaan seorang muslim. Memperkuat keyakinan bahwa bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meraih kebahagiaan sejati melalui pengendalian diri dan peningkatan kualitas spiritual. Insan muda yang berbahagia, sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malau wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yang artinya adalah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dari surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 dijelaskan bahwa tidak satu pun harta atau kenalan yang akan berguna pada hari kiamat. Yang berguna pada waktu itu hanyalah hati yang bersih, yaitu hati yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan keikhlasan dan jauh dari segala larangannya. Insan muda yang berbahagia, tentunya ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati agar tetap suci dan bersih, terutama selama kita menjalankan ibadah puasa di mana kita melalui satu training dilatih untuk menahan diri dari berbagai godaan dan emosi negatif. Bulan suci adalah waktu yang penuh berkah dan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, terutama terkait dengan menjaga kesucian hati. Dalam konteks spiritual, hati merupakan pusat dari segala niat untuk kita bertindak. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membersihkan hati dari bentuk noda yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Apa sih kebersihan hati gitu ya? Kebersihan hati ini adalah terhindar dari sifat-sifat yang mungkin selama ini ada sedikit-sedikit kita syirik mungkin, sombong, hawa nafsu yang tidak terkontrol gitu. Nah, di bulan suci ini mari kita berusaha bersama-sama membersihkan hati dari dosa-dosa yang diperbuat. Nah, kesadaran akan kesalahan dan niat tulus untuk bertobat adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan spiritual. Insan muda yang berbahagia, pertanyaannya adalah apakah itu mungkin? Nah, bulan suci adalah waktu yang penuh kesempatan
tadi kita di awal disampaikan kesempatan untuk kita merenung, kesempatan untuk kita memperbaiki diri, termasuk membersihkan dari sifat syirik, sifat sombong, dan hawa nafsu yang lainnya. Meskipun seseorang mungkin merasa terjebak dalam perilaku negatif atau dosa, bulan suci memberikan peluang untuk memohon ampunan, berintrospeksi diri, dan berkomitmen untuk berubah. Dengan menjalankan ibadah, meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan, serta berusaha memperbaiki sikap dan tindakan sehari-hari, seseorang dapat merasakan proses pembersihan hati yang sejati. Kesadaran akan kesalahan dan niat yang tulus untuk bertobat adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan spiritual melalui puasa. Kemudian untuk membersihkan hati, apa yang perlu kita lakukan tentunya? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, penting mungkin kalau ini sudah, saya sudah berpuasa nih, sudah puasa hari kedua nih, tetapi lupa meluruskan niat. Nah, pentingnya kita niat yang baik untuk menjalankan puasa ini. Nah, mari kita luruskan niat kita. Niat kita, langkah awal kita di dalam menjalankan puasa adalah satu perbuatan yang tulus, ikhlas ya. Memasuki bulan ini dengan niat yang baik akan membantu kita fokus pada ibadah dan kebaikan. Setiap kali kita beribadah atau melakukan amal, ingatlah untuk selalu menyelaraskan niat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa kita, mari kita niatkan dengan ikhlas dan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau ada godaan-godaan yang terkait dengan tadi, mungkin saya ada sombong nih, wah, sehat, kuat, pagi-pagi lari pagi gitu ya, meskipun puasa. Nah, karena ada kesombongan tuh merusak niat kita. Nah, kita luruskan kembali. Itu yang pertama. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi niat ini menjadi satu kunci di dalam kita melaksanakan berpuasa. Kemudian yang kedua adalah untuk kita bisa suci hati kita. Maka di bulan Ramadan ini, ya sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan ya, tapi bulan ini adalah bulan yang momen-momen yang sangat urgent bagi kita. Maka kita untuk bisa menghindarkan diri dari perbuatan dosa, akan lebih terkontrol di dalam perbuatan kita, karena diawali dari mungkin malam diawali dengan sahur, kemudian dilanjut berpuasa karena lapar, akhirnya mungkin badannya lemes gitu ya. Nah, ini akhirnya mau melakukan yang dosa-dosa itu, nah bisa menekan dari perbuatan kita. Nah, apalagi ini mudah-mudahan yang tidak ya, yang perempuan-perempuan yang suka ghibah, yang suka fitnah. Nah, ini bulan suci ini kesempatan kita untuk mengendalikan itu semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan ibadah dan doa. Nah, kesempatan memperbanyak. Mungkin yang kemarin belum banyak sholat malam. Nah, ini memperbanyak sholat malam melalui sholat tarawih ya, bisa kita lakukan, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran, dan kesempatan kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aktivitas ini tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga akan memberikan ketenangan batin kita semuanya. Kalau batinnya tenang, maka perilaku kita juga akan terarah. Yang paling penting juga, yang selanjutnya adalah nomor 4 kayaknya ini, refleksi diri. Refleksi diri itu ada langkah penting dalam menjaga kesucian hati. Maka luangkan waktu untuk merenungkan tindakan dan niat kita selama bulan suci ini. Mungkin selama 1 tahun apa yang pernah kita lakukan gitu. Mudah-mudahan tergambar semuanya. Kalau dosa-dosa gitu ya yang kita lakukan, mungkin bisa kita perbaiki. Jadi apa
yang menjadi kemarin kekuatan-kekuatan kita, apa kelemahan-kelemahan kita, apa yang pernah kita lakukan menjadi kekurangan di 1 tahun yang lalu, kita introspeksi diri kita. Sehingga kelemahan kita tutupi dengan satu kelebihan yang ada. Dan penting juga ini kan biasanya ada sebagian dari kita meminta maaf itu kan, kalau hubungan dengan orang lain meminta maaf itu kadang-kadang berat ya. Kalau ini meminta maaf di bulan Ramadan ini dengan mungkin bersama, mungkin menjalankan sholat tarawih kan, dengan tidak sengaja mungkin akan duduk bersama, akhirnya nanti salaman gitu ya, bersalaman. Nah, nanti akan menjadi cair kembali. Akhirnya tidak kikuk dengan mungkin pernah berbuat salah gitu ya. Dan susah ada perasaan sungkan untuk meminta maaf. Nah, ini momen yang penting untuk tadi melakukan minta maaf dan refleksi diri kita. Akhirnya dari apa yang saya sampaikan, satu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa menjaga kesucian hati di bulan suci adalah tanggung jawab setiap individu. Dengan niat yang baik, menjauhkan perbuatan dosa, meningkatkan ibadah, berbuat baik kepada sesama, dan melakukan refleksi diri, kita dapat mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Mari manfaatkan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menciptakan kedamaian di dalam hati dan di lingkungan sekitar kita. Akhirnya, saya Casmini mengucapkan sampai jumpa di cahaya Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.